Salah satu penyebab utama banjir yang terjadi di Bali pada 10 September kemarin, pemirsa, adalah banyaknya daerah-daerah yang berubah fungsi atau adanya alih fungsi lahan dari yang semula persawahan maupun daerah dengan resapan air yang terbuka, kini menjadi daerah yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan. Di mana, pemirsa, Denpasar ini tercatat sebagai wilayah dengan penurunan area sawah yang paling tinggi seantero Bali, yakni sekitar 38,03% dalam 6 tahun terakhir. Anda bisa lihat, pemirsa, di belakang saya ini, di mana saat ini saya berada di Denpasar, tampak adanya pembangunan perumahan dan juga bangunan-bangunan keras lainnya yang berada di tengah-tengah areal persawahan. Apakah, pemirsa, pembangunan yang kami lihat di Denpasar ini juga terjadi di tempat-tempat lainnya di Bali, dan seperti apa dampaknya terhadap ekologi di Bali ya? Kemudian hari ini kita akan bertemu dengan salah satu pengamat tata kota yang akan bisa menjelaskan kepada kita seperti apa kemudian pembangunan di Bali ini yang secara masif dapat berdampak salah satunya terhadap bencana yang terjadi 10 September kemarin. Kita temukan faktanya. Saat ini, pemirsa, kami berada di kawasan pertokoan Jalan Sulawesi, letaknya berada di sekitar Pasar Badung, Bali, di mana lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang terdampak parah oleh adanya banjir yang terjadi pada 10 September kemarin. Dan di belakang saya ini, pemirsa, Anda bisa lihat ini merupakan sisa-sisa materialnya, sisa-sisa bangunan yang hancur, amblas seketika oleh adanya banjir pada saat itu. Kurang lebih jumlahnya kalau berdasarkan penuturan warga sekitar ada 9 ruko yang ada di sini dan hancur dalam waktu yang bersamaan. Sekarang juga masih dibersihkan sisa-sisa material ini. Nah, kita ingin tahu ya, pemirsa, apa penyebabnya dan kemudian mengapa bangunan-bangunan yang berada di sini bisa sampai hancur seketika. Untuk itu, bersama kami di sini sudah ada narasumber kami, pengamat tata kota, Profesor Putu Rumawan Salaid. Iya. Profesor, terima kasih sudah mau kami ajak ke sini hari ini. Kami ingin tahu, Prof, apa sih sebetulnya yang menyebabkan kemudian terjadi banjir yang begitu dahsyat dan akhirnya bisa sampai meluluh lantakan ya bangunan-bangunan yang ada di pertokoan ini? Jadi kalau saya menginterpretasikan kejadian ini, ada ketidakseimbangan di dalam pemanfaatan ruang secara menyeluruh di Bali ini antara daerah di hulu dengan di daerah di hilir. Di daerah di hulu maupun di hilir sudah tidak punya lagi daerah resapan air. Daerah resapan yang tidak ada ini ditimpali oleh adanya pembangunan yang masif oleh karena perubahan fungsi lahan. Di beberapa sawah berubah. Untuk diketahui dan dicatat, informasi yang saya dapatkan itu lebih 1.700 hektar tanah lahan sudah berubah fungsi. Bahkan kemungkinan besar menjadi 2.000. Denpasar dari luas yang 133 km persegi, 60%-nya sudah terbangun. Banyak sudah lahan-lahan yang sudah diperkeras oleh katakan beton, kemudian paving dan lain-lainnya, sehingga sudah tidak mampu menyerap. Yang lain lagi yang bisa kita lihat bahwa ada masif pemanfaatan di daerah sepanjang daerah alir sungai itu, yang beberapa diantaranya tidak lagi mengindahkan adanya sempadan bangunan. Dan yang berikutnya ada lagi muatan yang silent, sampah. Seperti yang kita lihat, sampah masih tersisa itu juga ikut mengurangi kecepatan air. Mengurangi kecepatan air itu sehingga dengan demikian meluap, akhirnya juga menjadi banjir. Saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Pansus Tata Ruang, Perizinan dan Aset Daerah DPRD Bali, Pak Imade Suparta. Bagaimana kabarnya, Pak Imade? Kabar baik. Baik. Tentu hari ini kita kesini untuk membahas mengenai DPRD yang sudah mulai bergerak untuk melakukan penanganan pasca banjir Bali.
di mana DPRD ini sudah membentuk pansus ya Pak Made. Apa saja temuannya kemudian? Salah satu hasil evaluasi kami di daerah hilir ya, itu ada semacam alih fungsi lahan-lahan di wilayah mangrove. Sesuai dengan Undang-Undang 27 2007 itu tidak boleh ada alih fungsi. Tidak boleh mangrove itu dipotong. Karena di satu potongan mangrove itu ada pidananya. 5 tahun ancaman hukumannya. Ada sanksinya, sanksi pidana. Apalagi di sana ada kegiatan reklamasi. Baik, Pansus kemudian melakukan sidak beberapa hari lalu pada tanggal 17 September ya? 17. Pak, 17 September ke kawasan mangrove di Tahura, Ngurah Rai ya? Betul? Ngurah Rai. Di sana kemudian ditemukan ada alih fungsi lahan. Ya, pembangunan, ada pembangunan di sana. Ada. Apa saja sih Pak yang dibangun di sana? Nah, ini lagi yang menjadi hal yang menjadi menarik kita karena pertama sudah tidak boleh alih fungsi mangrove sesuai dengan regulasi, sesuai dengan undang-undangnya ini. Bahkan di sana ada kegiatan industri. Salah satunya kemarin kami lihat di sana ada suatu ruang yang kemudian kita cek ini apa, kegiatan apa, kita perdalam dengan manajemennya karena pemiliknya nggak ada, bahwa ditemukan satu material atau infrastruktur itu yang merakit ya, kegiatan kan beton-beton dan merakit kepentingan hotel dan villa, itu dari sana sumbernya. Nah itu yang lucu lagi PMA. Ya, jadi ada penanaman modal asing. Kemudian pemiliknya adalah kita tanya manajemennya itu orang Rusia. Siapa yang bertanggung jawab Pak? Yang memberikan sertifikat kan ATR BPN. Maka itu nanti kita akan perdalam kepada ATR BPN Provinsi Bali dan Kepala Badan Pertanahan di wilayah Kota Denpasar dan Badung. Kok bisa gitu loh? Apa dasarnya kok bisa ada tanah di mangrove ya yang daerah konservasi terbit sertifikat? Terima kasih banyak Pak Made Suparta atas waktunya dan juga informasi. Iya, sama-sama. Salam sehat, tetap semangat. Ya, terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Pemirsa, kami sudah berada di kawasan perusahaan atau industri yang dibangun di kawasan mangrove. Yang mana ini merupakan pabrik atau industri yang ditutup oleh Pansus kemarin. Ya, ini merupakan pabriknya ya, atau perusahaannya. Ini merupakan perusahaan EcoCrete. Ini merupakan perusahaan yang memproduksi material-material yang digunakan untuk membangun villa-villa, cottage, dan bangunan-bangunan lainnya yang ada di Bali. Di mana pemirsa, pabrik ini diketahui merupakan pabrik PMA ya, atau penanaman modal asing yang dimiliki oleh WNA dari Rusia. Mas, iya, mau nanya sedikit dengan Mas siapa? Akmal. Mas Akmal, ini sudah dari kapan Mas? Kurang paham ya, saya baru di sini. Baru apa itu Mas? Saya pekerja di pabrik ini? Iya. Oke, ngerjain apa? Bata ringan. Bata ringan. Emang produksinya apa saja? Bata ringan sama panel. Tampak ya pemirsa masih ada garis kuning juga yang menutup, tidak ada sama sekali aktivitas. Perusahaan ini, pabrik ini didirikan di atas lahan konservasi, lahan mangrove. Nah, Anda bisa lihat ya dari sini di ujung jalan sana ini sudah kawasan mangrove. Kita akan lihat seperti apa di sana. Nah, tepat sekali pemirsa ya. Kita bisa lihat area Tahura atau Taman Hutan Raya yang tersisa, yang mana seharusnya ini merupakan kawasan konservasi atau kawasan mangrove, tepatnya di daerah bypass Ngurah Rai. Ya Pak. Iya. Dari TV One Pak. Ya. Mengenai berita. Berita ini kan habis disegel ya, habis ditutup sementara kan? Kemarin tadi kami sudah habis dari DPRD juga, dari Pansus. Iya Pak, bisa dibantu?
Iya, sebenarnya kami cuma pengen tahu aja sih Pak, ini sudah sejak kapan pabriknya berdiri? Kalau pabrik ini berjalan udah hampir jalan 2 tahun. Tanah ini kan yang punya Pak Nyoman, orang lokal. Oh, tanahnya punya Iya, orang lokal, cuma disewa 30 tahun. Disewa 30 tahun Oleh PMA. siapa? PMA. PMA Dari Rusia. Dari Rusia. Iya. Dari Rusia. Iya, ini bukan hak milik dia ngontrak. Tapi kan ini kawasan mangrove Pak, kawasan bakau. Kawasan mangrove iya, kebetulan kita ke samping mangrove. Lah, bukannya dari situ ya? Harusnya sepanjang jalan ini bukannya kawasan bakau. Kita udah Dulunya nemuin apa? Sebelum ini dibangun pabrik? sebelum pabrik tanah lapang. Tanah lapang. Tanah lapang dan ada sertifikat. Nah. Kalau nggak ada sertifikat nggak mungkin nggak kita bangun. Temuan dari DPRD mengatakan kalau kawasan pabrik ini merupakan kawasan mangrove yang diuruk. Iya. Tanggapannya seperti apa? Kalau buat saya ya, kalau memang ini dibilang ada kawasan mangrove ya. Jadi pas kita pengajuan izin, harusnya 2 tahun lalu, mereka udah ngeh dong, udah tahu yang tidak membiarkan kita sampai berdiri besar. Setelah itu baru dia bilang kalau ini konservasi. Kalau memang itu betul atau enggak harusnya dijelaskan dari awal. Oke, terima kasih. Dengan Mas siapa? Saya Bapak Dufe. Pak Dufe. Pak Dufe. Ya. Baik. Dari EcoCred ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Dufe. Kasih. Banjir yang terjadi di Bali pada 10 September 2025 menelan 18 korban jiwa dan hingga kini 4 orang masih dinyatakan hilang. Bencana ini mengguncang warga sebab menjadi yang paling parah dalam 1 dekade terakhir. Fakta yang kami temukan di lapangan penyebab banjir di Bali adalah banyaknya lahan yang dialihfungsikan menjadi bangunan, baik di hulu maupun di hilir. Selain itu, banyaknya bangunan yang berdiri di sepanjang bibir sungai serta volume sampah yang begitu tinggi menjadi faktor lain dari banjir ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.